Teman-teman, ada nggak sih yang saking takutnya akan kuman, jadi sekali pegang pintu langsung cuci tangan berkali-kali, bisa sampai 3-5 kali atau lebih. Sampai saking seringnya tangan teman-teman tuh kering, lecet-lecet dan berdarah. Atau juga ada nggak sih teman-teman yang nggak suka banget ngelihat benda-benda yang nggak tersusun rapi, atau misalnya yang warnanya nggak tersusun dengan sewajarnya, sehingga teman-teman tuh membuang waktu yang cukup lama berulang kali untuk merapikan barang tersebut. Atau juga seringkali mengecek pintu rumah 15-30 menit sekali, atau mengecek kompor apakah sudah mati atau belum 15 menit atau 30 menit sekali, sampai mengganggu aktivitas kesehariannya karena selalu telat pergi, seperti itu. Nah, jika teman-teman mengalami hal seperti itu, mungkin teman-teman mengalami diagnosa OCD atau disebut juga dengan Obsessive Compulsive Disorder. Nah, apa sih Obsessive Compulsive Disorder itu? Atau yang kita biasa singkat dengan OCD. OCD itu adalah suatu pikiran atau dorongan yang cenderung tidak terkontrol oleh seorang individu yang mengalaminya. Kemudian, dari pikiran yang tidak terkontrol itu, individu tersebut juga dapat melakukan suatu tindakan berulang yang dapat merugikan dirinya, kemudian juga dapat merugikan kegiatan aktivitas kesehariannya. Nah, seseorang bisa dikatakan atau didiagnosa dengan OCD jika seseorang memiliki obsesif, kompulsif, atau keduanya. Nah, apa sih obsesif itu? Obsesif itu adalah pikiran yang berulang, dorongan, atau gambaran yang dapat memicu atau menyebabkan kecemasan. Kemudian, dari obsesif tersebut muncullah kompulsif. Kompulsif itu adalah kegiatan atau tindakan berulang dari seseorang untuk menekan rasa obsesif tersebut. Sehingga kegiatan berulang yang dilakukan itu dapat menekan atau membenarkan pikiran seseorang yang mempunyai OCD. Contohnya, jika seseorang merasa bahwa jika dia menyentuh sesuatu atau misalnya menyentuh gagang pintu, kemudian dia akan terkena kuman, sehingga kuman itu akan membuat penyakit yang parah sehingga menyebabkan kematian. Tentunya itu adalah pikiran yang cenderung tidak masuk akal. Karena pemikiran tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk mencuci tangannya berkali-kali sampai merugikan dirinya sendiri, yaitu tangannya menjadi terluka, kemudian juga membuang waktunya sehingga aktivitas lainnya juga terganggu, seperti itu. Untuk penyebab dari OCD sendiri, sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum ada penelitian menemukan bahwa penyebab OCD secara pasti. Namun, sampai sejauh ini dapat disimpulkan bahwa penyebab OCD sendiri dapat terjadi karena genetik. Kemudian juga karena lingkungan sosial, seperti kejadian traumatis, seperti kekerasan seksual, bullying, dan kemudian juga masa kecil yang kurang bahagia. Contoh lainnya, misalnya ada seseorang perempuan yang diperkosa. Kemudian ia merasa bahwa dirinya itu adalah diri yang kotor, jadi ia merasa jijik dengan dirinya. Kemudian sejak kejadian tersebut, wanita itu selalu mandi sehari itu bisa 5-7 kali atau bahkan lebih, karena di pikirannya dia itu merasa bahwa dirinya itu kotor. Nah, karena ia merasa bahwa dirinya kotor, oleh sebab itu ia selalu mandi berulang kali, bahkan sampai kulitnya rusak. Nah, dengan demikian wanita tersebut dapat didiagnosa dengan OCD. Jika seseorang mengalami OCD atau sudah didiagnosa dengan OCD namun tidak mendapatkan bantuan dari seorang profesional seperti psikolog atau psikiater, tentunya saja dapat mengganggu dirinya sendiri atau bahkan merugikan orang lain. Contohnya, saat seseorang mengalami kecemasan terhadap keamanan rumahnya, ia selalu mengecek pintu rumahnya, selalu mengecek oven, kompor, dan air dari rumahnya. Hal tersebut pasti dapat mengganggu aktivitas kesehariannya karena pasti orang tersebut akan selalu terlambat akan pergi dari rumahnya, seperti itu. Kemudian juga saat seseorang selalu mencuci tangannya, selalu mandi secara berulang kali, pastinya nanti juga akan mengganggu kualitas kulitnya karena kulitnya akan menjadi rusak. Kemudian juga saat seorang mengalami OCD berkepanjangan, tentunya bisa menjadi ke arah depresi. Jika seseorang sudah menjadi depresi, tentunya saja kualitas hidupnya pun akan menurun, seperti berkurangan nafsu makan, tidak ingin bersosialisasi, mengurung diri, atau bahkan juga bisa sampai keinginan untuk bunuh diri. Untuk individu yang sudah didiagnosa dengan OCD, tentunya saja harus mendapatkan pengobatan atau treatment. Treatment yang dapat dilakukan adalah dengan cara psikoterapi,
Kemudian juga bisa menggunakan obat-obatan. Tentunya saja pengobatan atau treatment yang dilakukan harus di bawah penanganan profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah teman-teman, jika teman-teman memiliki gejala psikologis atau gangguan psikologis lainnya, kami dari Klinik Utama Indrayana mempunyai layanan psikologi sehingga teman-teman dapat berkonsultasi dengan pekerja profesional seperti psikolog. Anda dapat berkonsultasi untuk mengkonsultasikan masalah psikologis Anda. Berikut tips-tips untuk seseorang yang mengidap OCD. Pertama, yang pastinya teman-teman harus menjalani sebuah treatment atau pengobatan dari tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Kemudian yang kedua, teman-teman juga dapat mengurangi untuk bertemu dengan faktor pemicu kecemasan teman-teman tersendiri karena setiap kecemasan dari individu yang memiliki OCD itu berbeda-beda. Yang ketiga, teman-teman juga dapat melakukan relaksasi di rumah seperti yoga atau latihan pernafasan sehingga ketika teman-teman mengalami kecemasan atau kecemasan itu muncul, teman-teman dapat menenangkan diri teman-teman sendiri. Sekian pembahasan tentang OCD. Saya Alvina, MPSI Psikolog dari Klinik Utama Dr. Indrayana. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.